Perkenalkan, nama saya Damiana Clarista Kinagi. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2, Universitas Muhammadiyah Maumere. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang eksponen atau perpangkatan. Nah, simak videonya ya. Eksponen atau perpangkatan adalah sebuah bilangan A berpangkat N merupakan hasil perkalian N kali bilangan A. Maksudnya, jika ada bilangan A berpangkat N seperti ini, itu artinya adalah A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, sebelumnya A itu adalah basis dan N itu adalah pangkat. Contohnya kita lihat di sini yaitu 2 berpangkat 4, itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya ada 4 kali, kemudian hasilnya yaitu 16. Contoh yang kedua yaitu 3 pangkat 6, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, 3-nya itu ada 6 dan hasilnya yaitu 729. Contoh yang ketiga yaitu 7 berpangkat 3, yaitu 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343. Nah, setelah mengenal pengertian eksponen, alangkah baiknya kita juga mengenal sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat ini. Sifat yang pertama yaitu A berpangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kecuali 0 berpangkat 0 itu hasilnya tidak ada. Contohnya, 5 berpangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Kalau ditanya 3 berpangkat 0 itu hasilnya juga 1. Sifat yang kedua adalah pangkat negatif. Kalau ada pangkat min n, itu sama dengan 1 per A pangkat n. Nah, pangkat negatif ini adalah bukan pangkat sebenarnya. Jadi, kalau ada pangkat negatif itu dijadikan dulu 1 per. Nah, misalnya pada sifat ini itu adalah 1 per A pangkat N, atau kalau misalkan pangkat negatifnya di bawah, dia menjadi di atas. Artinya teman-teman, dia bertukar posisi antara pembilang dan penyebut. Nah, contohnya yaitu 3 berpangkat min 3, jadinya 1 per 3 pangkat 3 atau 1 per 27. Sifat yang ketiga adalah kalau ada eksponen dikali eksponen dengan syaratnya masih sama ya. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Contohnya 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, posisinya masih sama-sama 7, jadi tinggal kita tambahkan pangkatnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, jadi hasilnya yaitu 7 berpangkat 5. Sifat yang keempat adalah kalau dia itu ternyata bisa difaktorkan. Misalkan A kali B dipangkatkan N. A kali B dipangkat N ini bisa diurai menjadi A-nya dipangkatkan N dan B-nya juga dipangkatkan N. Contohnya 15 pangkat 3 jadinya 3 kali 5 dipangkatkan 3. 3 dipangkatkan 3 dikali 5-nya dipangkatkan 3. Sifat yang kelima adalah kalau eksponen dipangkatin, jadi kalau misalkan ada A pangkat N dipangkat N lagi, maka pangkatnya dikali. Contohnya 2 berpangkat 7 dipangkatin lagi 3, jadinya
2 pangkat 7 dikali 3, hasilnya yaitu 2 pangkat 21. Sifat yang keenam, kalau eksponen dibagi dengan eksponen dibagi dengan eksponen itu artinya pangkatnya dikurang. Contohnya 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3. Jadinya 4 pangkat 6 dikurangi 3, hasilnya yaitu 4 pangkat 3. Sifat yang ketujuh adalah pembagian. Nah, ini pembalikan dari sifat yang keempat. Kalau sifat yang keempat tadi itu A dikali B. Kalau sifat yang ketujuh ini A dibagi B. Kalau A dibagi B dipangkatin N, itu artinya /A itu dipangkatin N dibagi B-nya juga dipangkatin N. Contohnya yaitu 3/5 pangkat 7. Jadinya 3 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Sifat yang kedelapan atau yang terakhir adalah A pangkat M per N. Kalau pangkatnya pecahan, itu nanti jadinya akar. Nah, cara bacanya adalah akar N dari A pangkat M, jadi penyebutnya akan ada di luar dan pembilangnya akan menjadi dalam. Contohnya 3 pangkat 5 per 3, hasilnya akan menjadi akar 3 dari 3 pangkat 5. Nah, itu tadi adalah pengertian dan sifat-sifat eksponen. Sekarang kita menuju ke latihan soal. Soal yang pertama yaitu bentuk sederhana dari A pangkat 3 kali B pangkat min 2 dikali C per A kali B pangkat min 4 dikali C pangkat 2. Dipangkatkan lagi negatif 1 adalah, kalau ada soal seperti ini, pangkat negatif 1 yang ada di luar itu dikalikan dulu ke dalam. Jadi negatif 1 dikali 3 itu jadinya negatif 3. Negatif 1 dikali 2 jadinya positif 2. Negatif 1 dikali 1 jadinya negatif 1. Begitu juga dengan penyebutnya. Negatif 1 dikali 1 jadinya min 1. Negatif 1 dikali negatif 4 jadinya positif 4. Negatif 1 dikali 2 jadi min 2. Setelah itu, pangkat negatif ini bisa bertukar tempat. Jadi, di atas kan ada A pangkat negatif 3. Supaya negatifnya hilang, jadi di bawah A pangkat negatif 1 ada di bawah. Supaya negatifnya hilang, jadi di atas. Begitu juga dengan yang lainnya. Setelah itu, coba kita lihat pangkat dari basis A lebih besar yang di bawah, jadi A-nya di bawah. Tinggal pangkatnya yang lebih besar dikurangi pangkat yang kecil, yaitu 3 dikurang 1 dan begitu juga seterusnya. Nah, setelah itu kita hitung biasa C di pangkat 2 kurang 1, hasilnya adalah C pangkat 1. A pangkat 3 dikurang 1 sama dengan A pangkat 2. B pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan B pangkat 2. Jadi, hasil akhirnya adalah C per A pangkat 2 kali B pangkat 2. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai eksponen atau perpangkatan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih.